Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Mundir dari kelas 10-2 absen 16. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanasan global. Langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di muka bumi akibat proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Suhu rata-rata global permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh adanya radiasi matahari yang terperangkap dalam atmosfer oleh gas rumah kaca yang berlebihan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena radiasi matahari yang harusnya setelah memantul keluar melalui atmosfer itu terhalang oleh gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca dihasilkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan bahan bakar fosil. Nah, semakin meningkatnya ilmu dan teknologi pasti berpengaruh pada proses industrialisasi dan penumbuhan sarana transportasi. Nah, penumbuhan sarana transportasi itu pastinya akan memicu meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil untuk proses pembakaran untuk memperoleh energi dalam melakukan mobilitas. Hasil dari pembakaran fosil tersebut berupa gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global. Sebagian besar dari gas hasil pembakaran tersebut adalah gas karbon dioksida yang merupakan gas inert tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, gas ini akan menurunkan nilai pembakaran atau heating value dari gas alam. Yang kedua adalah penggunaan klorofluorokarbon atau emisi klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon merupakan salah satu jenis gas rumah kaca yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pemanasan global akibat dari penggunaan AC yang berlebihan, pembasmi nyamuk, penggunaan parfum, dan lain sebagainya. Nah, pada saat CFC berada di lapisan ozon, CFC ini akan dipecah oleh sinar ultraviolet matahari, lalu mengeluarkan atom klorin, yang mana atom klorin bereaksi dengan lapisan ozon akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon hingga berlubang, yang berakibat sinar ultraviolet matahari lebih banyak masuk ke permukaan bumi karena tidak ada lapisan untuk menyaringnya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada kotoran ternak. Kotoran ternak ini menghasilkan gas metana. Gas metana adalah gas yang terbentuk dari dekomposisi anaerob limbah organik dan juga penyumbang emisi gas rumah kaca. Gas ini berpotensi pemanasan global 25 kali lebih parah dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya, gas metana yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan memiliki dampak yang lebih signifikan daripada gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Yang keempat adalah proses deforestasi. Nah, proses deforestasi adalah kondisi penurunan luas lahan hutan yang disebabkan oleh konversi lahan hutan untuk dijadikan infrastruktur, permukiman, pertanian, ataupun pertambangan. Nah, perubahan lahan tersebut sering berakibat pada kebakaran hutan. Kan prosesnya deforestasi untuk mengubah lahan dari hutan menjadi pemukiman agar lebih cepat prosesnya itu dengan cara dibakar. Nah, dengan pembakaran tersebut pastinya menghasilkan emisi gas karbon ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Nah, terjadinya pemanasan global di bumi menyebabkan banyak kerugian, baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia. Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global. Yang pertama adalah mencairnya es di kutub bumi. Nah, adanya peristiwa es mencair di kutub bumi tentu kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia maupun kelangsungan hidup
di hidup para hewan yang ada di habitat tersebut. Nah, daratan es berwarna putih yang membentang luas memiliki kemampuan untuk memantulkan sinar matahari yang baik. Nah, dengan demikian, daratan es memiliki peranan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Kalau daratan es ini menghilang, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi atau yang disebut dengan pemanasan global. Nah, yang kedua masih ada kaitannya dengan nomor 1, yaitu mencairnya es-es di kutub bumi. Nah, mencairnya es-es di kutub bumi juga meningkatkan permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran laut akan mencair di lautan, sehingga wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai atau abrasi, badai, dan banjirop. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, daratan di Jakarta sudah mengalami penurunan tanah ataupun apabila meningkatnya permukaan air laut, pastinya Jakarta sudah dapat dipastikan tenggelam. Karena selain daratannya yang merembes karena air tanah yang selalu diambil, dan juga adanya peningkatan permukaan air laut. Dampak selanjutnya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, serta arah kecepatan angin. Nah, perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun, karena pemanasan global, perubahan iklim terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan lebih cepat mencair karena suhu rata-rata di bumi itu menaik. Selain itu, musim tanam akan menjadi lebih panjang serta suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat, serta juga akan membuat cuaca itu menjadi lebih susah untuk diprediksi. Yang keempat, ada hubungannya dengan nomor 1 tadi, yaitu mencairnya es. Nah, punahnya flora fauna seperti yang di kutub itu kan daratan es. Jadi kalau daratan esnya mencair, hewan-hewan di kutub seperti beruang kutub, penguin itu akan kehilangan habitatnya, sehingga dapat memicu kepunahan massal pada populasi tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah solusi pemanasan global. Nah, solusi untuk mengurangi pemanasan global yang pertama adalah mengurangi konsumsi daging dan menggantinya dengan sumber makanan nabati seperti tempe atau tahu dan sayuran lainnya. Karena berdasarkan United Nations Environment Program atau UNEP, konsumsi daging untuk setiap orang per tahunnya menyumbang 6.700 kg karbon dioksida di atmosfer, yang mana koefisien tersebut sangat besar bagi kita. Baik, selanjutnya adalah penanaman kembali hutan yang telah dibabati habis, atau penanaman lahan kosong yang diubah menjadi hutan. Nah, tujuannya agar lebih banyak suplai oksigen yang ada di bumi. Jadi bisa membantu walaupun sedikit, tapi tetap membantu agar suhu itu tidak terlalu tinggi peningkatannya. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Nah, kalau tempat yang ingin kita kunjungi itu dekat, misalnya cuma beberapa meter atau ratusan meter saja, disarankan untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda saja. Namun kalau jarak yang ingin kita tempuh itu jauh, kita dapat menggunakan transportasi umum agar mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Yang keempat adalah dengan cara menghemat energi. Nah, ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi, seperti mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu yang hemat energi, serta mematikan alat elektronik yang sudah tidak kita gunakan. Bahkan untuk menghemat energi, kita bisa menemukan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan dapat diperbarui, seperti energi yang kita dapat dari angin, matahari, maupun air. Solusi selanjutnya yaitu
mengurangi penggunaan plastik. Nah, plastik ini dapat menyebabkan polusi bagi lingkungan sekitar. Nah, caranya selalu memakai tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali. Kalau plastik kan kalau dipakai sekali udah kayak lungset, kusut, dan kayak nggak pantas saja dipakai, jadinya malah dibuang. Nah, itu sangat menyayangkan karena dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, caranya menggunakan tas belanja jika berpergian agar mengurangi kantong plastik saat berbelanja, karena plastik sendiri itu sukar diuraikan dan membutuhkan waktu lama untuk penguraiannya. Yang selanjutnya adalah melakukan pengelolaan sampah yang benar. Nah, pengelolaan ini meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan, pemilahan, pemrosesan, serta pendaur ulangan sampah-sampah yang ada. Dan yang terakhir adalah melakukan aksi menjaga alam dan lingkungan kepada keluarga, teman, kerabat, ataupun masyarakat luas. Nah, dengan memberikan pengetahuan untuk menjaga alam, seperti yang dilakukan oleh Pandawara yang akhir-akhir ini lagi viral di media sosial. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hasil kesepakatan dunia internasional mengenai masalah pemanasan global. Yang pertama ada Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC. Nah, IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terbentuk karena adanya inisiasi dari United Nations Environment Programme atau UNEP dan World Meteorological Organization atau WMO dalam mengurangi dampak dari pemanasan global. Nah, yang kedua adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto dampak dari penggunaan bahan bakar fosil yang kurang efisien dan menghasilkan gas rumah kaca sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat internasional karena pemanasan global ini tidak hanya berpengaruh pada masyarakat di suatu wilayah saja, namun satu dunia merasakan akibatnya. Oleh karena itu, masyarakat internasional berusaha mengatasinya dengan cara mengikat negara-negara industri besar untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui suatu perjanjian internasional atau yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto, dengan tujuan menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat kestabilan tertentu. Nah, kestabilan tersebut dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbang gas rumah kaca dan melakukan komitmen pada negara-negara industri. Yang ketiga adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Nah, APPCDC merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Nah, negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Bisa dilihat negara-negara yang terlibat ini merupakan negara-negara industri yang besar. Nah, dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama untuk melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang keempat adalah Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia atau HAM, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Kesepakatan ini diprakarsai oleh negara-negara anggota PBB. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun, pada intinya, ke-17 tujuan tersebut adalah seruan untuk mendesak bertindak mengatasi kemiskinan seiring dengan strategi peningkatan kualitas kesehatan pendidikan, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim termasuk dalam mengatasi pemanasan global.
Nah, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.